Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Untuk hari ini saya coba mereview sedikit teman-teman ya. Jadi ini setelah saya lakukan etalasi teman-teman ya pada depot reverse osmosis ya. Jadi ini sekitar 80.000 GPD ya. Ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi saya gunakan beberapa instalasi karena sudah proses instalasi teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini ada beberapa rangkaian ya. Jadi karena perubahan suatu skema dan sistem, jadi di sini saya lengkapi beberapa fitur ya, seperti sedimen dan beberapa rangkaian-rangkaian bloknya ya. Oke, sini teman-teman ya. Ini saya gunakan membranisasi sebesar 80.000 ya GPD ya. Jadi kapasitas bisa menghasilkan di atas 600 sampai 500 sampai 600 galon tentunya teman-teman. Jadi untuk sahabat YouTube yang dimanapun Anda berada, terima kasih sudah singgah di channel saya tentunya. Nah, oke teman-teman ya, saya coba menjelaskan sedikit masalah reverse osmosis. Oke, teknologi ini sudah berkembang ya sejak adanya tsunami Aceh dulu. Jadi teman-teman ya, di sini memiliki beberapa partisi pada sebuah komponen ini teman-teman ya. Ini ada sebesar membran, saya gunakan buah membran dan flow ya teman-teman ya. Jadi saya lakukan instalasi pada sumber kadar di atas 200. Jadi instalasinya tadi saya tidak review teman-teman ya, karena prosesnya lama ya. Jadi nanti saya coba lakukan uji coba saja untuk versi kadar ya. Oke teman-teman ya, jadi saya coba uji dulu kadar ya dari hasil dan sumbernya. Jadi saya gunakan sebuah rangkaian alat untuk mendeteksi sebuah polutan zat senyawa yang ada di dalam air. Oke teman-teman, saya akan coba cari dulu sumbernya teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini sudah dilengkapi beberapa saklar dan rangkaian pose ya. Jadi ini adalah sistem telase telanjang ya. Jadi belum dilengkapi dengan fitur dan aksesoris tertentu. Oke, di sini sudah memiliki beberapa pembuangan teman-teman. Nah, ini adalah sebuah pembuangan ya. Di sini adalah beberapa logam zat senyawa yang terpadat dalam air akan terbuang melalui situ sebagai bakteri ataupun logam-logam yang berbahaya untuk dikonsumsi teman-teman ya. Nah, sini sudah saya lengkapi beberapa fitur seperti membranisasi. Ini sekitar 4.000-an ya namanya, satu ya. Jadi saya lengkapi dengan housing, 2 buah housing. Saya kopel saja di dalamnya ya, ke membrannya untuk mengantisipasi terjadinya pecahnya sebuah housing ya. Oke, untuk outnya ini saya gunakan pipa sebesar 3/4 teman-teman ya. Jadi untuk kapasitas hasil. Jadi untuk mesin pendorong digunakan sebesar 130 MB ya. Jadi sekitar 100 bahkan sampai 200 watt ini ya teman-teman ya. Jika dikopel, karena saya putus untuk rangkaian otomatisnya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan coba lakukan uji tadi pada kadar sumber ya. Jadi saya dapat carikan sumber dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, sini sudah saya dapatkan sebuah kadar ya. Kadar di sini sekitar, oke teman-teman, tidak fokus ya. Oke, kadar ini sekitar 0,86 namanya ya. Jadi ini karena proses untuk dasar ya. Jadi saya akan coba olah dulu teman-teman ya, untuk menghasilkan sebuah kadar ya. Oke teman-teman, kita akan coba produksi dulu dalam beberapa detik teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya lakukan produksi teman-teman ya pada alat ini ya. Jadi untuk sekedar uji coba ya. Nah, saya sudah mengeluarkan sebuah hasil ya. Oke, untuk pembuangan di sini teman-teman. Oke, di sini pembuangannya pun sudah sirkulasi teman-teman ya. Nah, sudah melakukan sirkulasi. Oke teman-teman, saya coba lakukan uji kadarnya saja ya. Oke,
sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang lagi on atau dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi di sini sudah saya hasilkan sebuah kadar hasil ya. Jadi saya lakukan beberapa uji tadi dalam beberapa detik untuk menghasilkan air murni beroksigen. Nah, pada dasarnya juga untuk jenis air yang berkadar tinggi mampu dinetralisir pada suhu dan temperatur kadar tertentu teman-teman ya. Jadi untuk jenis mesin ini katanya bisa mengolah kadar di atas 450 sampai 600 ppm ya. Untuk jenis membran batang ya, lain dengan membran yang 75 atau 100 GPD, dia hanya untuk skala rumah tangga. Oke teman-teman, saya coba uji dulu ya untuk hasilkan kadar. Ini adalah air yang sudah dihasilkan dari mesin kapasitas tadi ya. Oke teman-teman, saya coba uji ya berapa kadar yang sudah dihasilkan ya. Ini dengan kapasitas, oke teman-teman, masih proses ya. Di sini masih agak tinggi teman-teman karena masih berpotensi pada, jadi komponen belum bekerja ya 100% teman-teman ya. Oke sahabat YouTube dimanapun Anda berada, jadi saya coba review sebelah kadar ya. Jadi tadi ini saya ambil dari on dalam berapa menit saja teman-teman ya. Nah kita akan coba TTS dulu teman-teman ya, berapa kadar yang sudah mampu dihasilkan dari kadar ya teman-teman, sudah menghasilkan 0 sekitar 0,18 ya. Jadi karena proses sirkulasi pada komponen tersebut belum bekerja 100% ya, jadi dibutuhkan sirkulasi barang beberapa menit untuk menghasilkan kadar di bawah 10 ya. Jadi untuk jenis mesin ini teman-teman ya mampu mengolah di bawah 10 ya, dengan olahan kadar sekitar 80 lebih ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah kapasitas sekitar 4000-an GPD ya tuh dalam satu membranisasinya ya, memiliki fase dan ketentuan-ketentuan yang berbeda. Oke, saya akan ulas sedikit masalah mesin ini teman-teman ya. Untuk sistem kerja dari sebuah reverse osmosis ini sudah saya pernah berikan sebuah tutorialnya teman-teman ya. Jadi sistem kerjanya ya. Jadi untuk sekarang saya coba review sebagai dasar aja ya, dimana sistem mesin ini bisa bekerja maksimal sesuai target yang ditentukan. Nah pada dasarnya teman-teman ya, beberapa rangkaian-rangkaian bloknya harus mendukung ya, terutama pada rangkaian sedimen, pada rangkaian fisik ya. Untuk teman-teman sahabat YouTube yang berada di bidang perdepotan ya, terutama yang untuk mulai repot, bisa mungkin sedikit sharing di kolom komentar pun bisa teman-teman ya. Beberapa teman-teman sudah mengajukan beberapa pertanyaan kemarin masalah repot bagi perdepotan yang bermasalah ya, terutama pada reverse osmosis atau teknologi UV. Nah apa kelebihan dari sebuah teknologi ini teman-teman ya? Teknologi reverse osmosis ini adalah untuk menanggulangi beberapa rangkaian seperti zat padat yang senyawa dalam air. Oke, jadi kelebihannya teman-teman ya, kelebihannya dia mampu mengolah kadar di atas 400 sampai 500 GPD ya, ppm maksudnya. Jadi polutannya akan terbuang melalui air limbah. Ini saya pakai sebuah rakitan saja teman-teman. Jadi pada dasarnya memang semua komponen itu sistem kerjanya sama ya, tergantung dari rangkaian pendukung ya. Di sana saya sudah lengkapi beberapa rangkaian pendukung seperti sedimen untuk menangkis semua kotoran jenis kotoran fisik yang terlarut dalam air. Jadi sudah bekerja mesinnya teman-teman ya. Jadi ini ada sistem sederhana yang saya buat teman-teman ya. Kebetulan ini sudah diinstalasi pada pesanan tertentu teman-teman. Oke teman-teman, saya coba on-kan kembali ya. Nah ini adalah hasil teman-teman. Dan adalah untuk sirkulasi hasil teman-teman ya. Jadi sedimen ini berfungsi untuk menangkis kotoran fisik
yang senyawa dalam air ya. Jadi untuk karbon block granular sudah terpasang di housing sana teman-teman ya. Nah pada dasarnya memang untuk kelemahannya pada rangkaian ini teman ya, ini sering mengalami penggantian ya, terutama pada sedimen ini, karena ini berfungsi sangat dasar ya teman-teman ya. Jadi setiap kotoran yang ikut dalam satu sumber baku maka akan tertangkis di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah jenis sedimen dengan kapasitas 0,1 ya, bisa digunakan 0,3 0,2 pun bisa teman-teman ya, tergantung dari air, terutama pada kotoran fisiknya saja. Nah jadi teman-teman untuk pH ya teman-teman ya, saya coba. Nah pada dasarnya untuk Badan WHO sudah menetapkan untuk tingkat pH yang ditentukan untuk kebutuhan pada manusia itu sekitar 6-9 ya. Jadi saya ukur tadi sudah menghasilkan sekitar 7,8 teman-teman, cukup standar ya untuk pH-nya ya. Itu dari segi ppm, pH pun sudah standar, jadi sudah dikatakan sirkulasi hasilnya itu sudah layak untuk dikonsumsi. Jadi untuk teman-teman terima kasih ya sudah singgah di channel saya. Teman-teman dari Malaysia terima kasih ya sudah dukung ya. Teman dari Sabah Malaysia ya. Nah, semoga sukses selalu di sana. Tuh sahabat pemula di bagian perdebatan, terima kasih sudah singgah di channel saya. Oke teman-teman, saya akan coba jawab sebuah pertanyaan yang ada pada subscriber saya teman-teman ya. Gimana cara untuk menurunkan sebuah pH pada rangkaian blok komponen ya. Nah di sini ada beberapa cara teman-teman ya. Pertama kita harus mengetahui titik sumber dan titik pH-nya pada air baku ya. Jadi air bakunya itu sekitar 500 ppm, kadang itu sekitar pH-nya 200-an teman-teman ya. Jadi cukup digunakan beberapa rangkaian seperti sedimen teman-teman. Oke, saya akan coba tunjukkan teman-teman ya untuk menstandarkan tingkat pH sebagai dasar teman-teman ya. Jadi untuk penurunan sebuah pH itu tergantung dari air baku ya. Teman-teman harus benar ya untuk pertama pada skemanya teman-teman ya. Jadi jangan salah untuk menempatkan suatu komponen ya, utamanya ya. Komponen di sini ini cukup berbeda teman-teman ya. Jadi saya akan coba review sedikit di sana teman-teman ya. Oke, saya akan coba buka salah satunya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini adalah sebelah CTO teman-teman ya. Apa fungsi sebuah CTO ini? Nah CTO ini adalah untuk menangkis rasa teman-teman ya, terutama pada bau air yang berbau ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah menempatkan posisi pada CTO ya. CTO bisa ditempatkan di tengah, di sini karbon block, atau di sini granular pun bisa teman-teman ya. Jika memiliki tabung yang lebih maka bisa dikoppel ya menggunakan CTO atau granular pun bisa. Ya teman-teman ya. Jadi untuk satu teman-teman ya, saya coba buka yang ini dulu sambil carikan kunci dulu teman-teman, karena posisi kuncinya jauh teman-teman ya. Saya coba ambil kuncinya dulu. Ini adalah kuncinya ya, di sini ya. Oke teman-teman, saya coba buka yang bagian kedua ya, sana ya, setelah mesin ya. Nah ini adalah granular teman-teman. Nah fungsi dari sebuah granular ini adalah ya untuk mengendapkan satuan molekul yang berlebihan ya. Nah teman-teman, jadi kalau air yang berkapur bisa digunakan racing ya, menggunakan racing atau kation ya, biasa disebut kation namanya, untuk menanggulangi jenis air yang kapurnya berlebihan ya. Apa fungsi sebuah kation itu? Kation adalah untuk mengendapkan berbagai jenis kapur ya. Jadi kalau air yang mengandung zat besi bisa digunakan jenis ini namanya galico teman-teman. Jadi teknologi ini memang teknologi USA ya, yang sudah dicoba bahkan
berkembang sampai detik ini ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman jangan salah ya untuk menempatkan jenis ini ya. Jadi setelah melalui proses penyaringan fisik, utamakan untuk Galileo ini teman ya, atau granular ya. Jadi kalau bahasanya disebut granular ya. Ini bisa ditempatkan pada posisi ketiga, keempat. Nah di sini CTO atau carbon block teman-teman. Atau bisa digunakan beberapa couple menggunakan CTO. Tergantung dari pH teman-teman. Karena pH harus kita tentukan ya. Stimulasi sebuah pH itu sangat penting ya untuk konsumsi ya. Oke teman-teman ya, tadi adalah sejenis beberapa dasar yang sudah saya review ya. Itu adalah sebuah konsep dasar. Jadi teman-temannya tidak fokus atau tidak paten pada remisi atau blok-blok tertentu ya. Nah, kenapa demikian teman-teman ya? Ada beberapa sebab ya. Oke, saya akan coba jelaskan beberapa sebab. Kita harus tidak fokus pada satu komponen ya. Jenis mesin ini harus ditentukan pada titiknya, itu sumber baku ya, yang paling utama teman-teman. Jadi sumber baku harus kita tentukan berapa ppm, berapa pH, dan berapa kadar yang harus diolah ya. Jadi komponen tersebut bisa dipartisikan untuk beberapa blok-bloknya ya. Nah kebetulan di sini teman-teman ya, di sini untuk kandungan zat besinya ini sekitar 186 ya. Untuk ppm di bawah 200. Jadi saya olah tadi bisa menghasilkan 0,18, bahkan akan turun ya sampai di bawah 10 ya dengan proses. Jadi karena ini masih proses baru teman-teman ya, jadi membutuhkan sirkulasi yang maksimal 10 atau 5 galon, maka mesin ini akan bekerja sesuai target yang sempurna ya. Jadi apa keuntungan sebuah mesin ini ya? Keuntungan dari sebuah mesin ini yaitu mampu membuang satuan molekul yang terlarut dalam air. Jadi air yang kita konsumsi itu sudah murni ya, tidak mengandung polutan, baik dari bangkai bakteri dan zat-zat terlarut yang senyawa dalam air. Nah pada dasarnya memang kalau sistem dan kerja sebuah rangkaian blok ini sama halnya kita rebus ya. Jadi kalau merebus itu masih di situ teman-teman ya, baik dari bangkainya, logamnya atau zat padat yang terlarut dalam air masih tetap kita konsumsi ya. Tujuan merebus adalah untuk membunuh satuan bakteri atau mikroba ya. Nah untuk keseluruhan sebuah mesin ini teman-teman ya, jadi mampu memisah mikroba dan zat-zat polutan yang terlarut dalam air, utamanya kandungan yang logam senyawa ya teman-teman ya. Jadi tidak ikut kita konsumsi ya, dia akan terbuang melalui limbah, baik itu bangkai bakteri, logam, dan zat-zat yang berbahaya kita konsumsi. Oke, karena banyaknya era pencemaran yang semakin padat, nah jadi memang sangat dibutuhkan ya teman-teman untuk mesin jenis ini ya. Jadi untuk masyarakat sangat dibutuhkan jenis mesin ini ya, untuk menghasilkan air murni ya. Jadi untuk jenis kemasan teman-teman ya, teman-teman bisa membeli di jenis-jenis link-link tertentu ya, seperti Super O2 ataupun Oxy. Itu bisa didapat di link-link tertentu ya, tempat-tempat teman-teman berada ya. Nah ini adalah sistem kerjanya sama teman-teman, bahkan menghasilkan sama ya dengan reverse osmosis. Oke teman-teman ya, jadi itu ada sebatas review untuk instalasi ya, instalasi sebuah pemasangan ya. Untuk penampungan di sana kebetulan 600 liter ya. Jadi kalau 600 liter ini maka akan menjadi limbah sekitar 80-an pun ada teman-teman ya, tergantung dari naik turunnya sebuah pH dan kadar serta polutan yang terlarut di dalam air. Jadi teman-teman bisa cek dulu pada air sumbernya dulu, paling utama ya. Oke teman-teman ya, demikian tadi sebuah review yang saya lakukan ya. Terima kasih sudah singgah ya ke channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, semoga bermanfaat di teman-teman untuk pemula di bidang perdepotan. Jangan lupa untuk subscribe-nya teman-teman ya, lonceng notifikasinya dan like-nya ya, agar tidak tertinggal untuk video-video saya selanjutnya.